Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Di video kali ini, gua akan kasih tahu kalian caranya perpanjang SIM online. Yang pertama, kalian harus download dan install aplikasi Sinar di Google Play. Lakukan registrasi sesuai instruksi yang ada. Setelah itu, kalian akan masuk ke menu utama aplikasi. Untuk perpanjang SIM, pilih menu SIM, kemudian klik perpanjang SIM. Ada beberapa persyaratan untuk perpanjang SIM online, yaitu foto fisik iKTP, foto fisik SIM, harus sesuai dengan SIM yang mau diperpanjang ya. Kemudian foto tanda tangan di atas kertas putih. Pastikan kertasnya benar-benar putih dan fotonya jelas ya. Syarat selanjutnya, pas foto dengan background biru. Untuk persyaratan foto sudah terlampir guys. Harap dibaca baik-baik ya. Syarat yang lumayan penting juga adalah tes kesehatan dan psikologi secara online melalui aplikasi Erikes dan EPPSI. Kalian harus download dan install aplikasinya dengan cara klik di bagian ini. Kita masuk tahap tes kesehatan dulu guys. Buka aplikasi Erikes dan lakukan proses registrasi. Setelah masuk ke menu utama, pilih pendaftaran. Klik mengerti. Selanjutnya, lakukan verifikasi dengan foto dan NIK. Klik checklist untuk proses selanjutnya dan klik OK. Pastikan data kalian sudah benar. Di bagian paling bawah, kalian harus mengisi jenis SIM. Pilih perpanjang. Lanjut pilih golongan SIM. Di sini, gua pilih golongan A dan C karena gua akan perpanjang dua SIM tersebut. Untuk bagian Vaskes, kalian pilih wilayah tempat tinggal kalian guys. Setelah ketemu wilayahnya, klik close. Di bagian Vaskes atau dokter selanjutnya, pilih aja Pusdokes Polri. Tenang aja guys, kalian gak disuruh datang ke rumah sakit atau dokter kok. Untuk bagian tanggal kedatangan, isi aja tanggal hari ini. Cuma formalitas aja kok guys. Klik done dan klik lanjut. Setelah itu, tinggal jawab pertanyaan aja kok guys. Misalnya tentang penyakit bawaan, pernah kecelakaan atau enggak, dan juga riwayat tentang penyakit COVID-19. Setelah semuanya selesai, hasilnya akan terintegrasi otomatis dengan aplikasi Sinar. Nggak perlu repot guys. Lanjut kita tes psikologi. Buka aplikasi EPPSI. Lakukan registrasi dan masuk menu utama. Pilih tes psikologi SIM. Untuk bisa ikut tes, kalian harus beli vouchernya dulu guys. Klik gambar folder hijau di bagian bawah. Klik lanjutkan. Untuk voucher tes dikenakan biaya Rp27.500. Klik lanjutkan pembayaran untuk proses selanjutnya. Kemudian tinggal ikutin aja instruksi selanjutnya. Kalau sudah punya vouchernya, kalian masuk lagi ke halaman tes psikologi SIM dan gunakan voucher yang sudah dibeli. Proses selanjutnya adalah sesi tes psikologi. Tesnya terbagi jadi dua sesi. Sesi yang pertama berisi 100 pertanyaan tentang kepribadian. Kalian tinggal pilih sangat setuju, setuju, antara tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Apabila kalian bingung, klik aja logo tanda tanya di pojok kanan atas. Harap diperhatikan guys, tes ini ada waktunya loh. Untuk sesi kedua adalah tes kecepatan dan ketepatan. Kalian harus mengingat angka yang ada di bagian atas. Masing-masing angka punya pilihan huruf. Kemudian, cek angka berapa yang tidak ada di soal. Pilih huruf sesuai angka yang tidak ada di soal. Apabila kalian bingung, klik aja logo tanda tanya di pojok kanan atas. Harap diperhatikan lagi guys. Tes ini juga ada waktunya loh. Apabila semua tes sudah selesai, kita buka lagi aplikasi Sinar. Pilih SIM. Klik perpanjang SIM. Dan klik lanjutkan. Isi semua data yang diperlukan. Berikut SIM apa yang ingin kalian perpanjang. Bagi yang ingin perpanjang dua SIM, kalian harus melakukan proses ini dua kali guys. Karena di sini kita hanya bisa pilih satu SIM aja. Jangan lupa upload file foto yang diperlukan. Kalau sudah selesai, klik lanjut. Periksa kembali data yang sudah kalian isi. Pastikan semuanya sudah benar. Klik simpan data. Untuk hasil tes, klik aja cek kelengkapan data di bagian bawah. Nanti akan otomatis terintegrasi dengan hasil tes yang tadi guys. Klik lanjut. Selanjutnya pilih wilayah Polda dan Satpas. Kalau gue sih pilih Polda Metro Jaya dan Ditlantas Metro Jaya.
supaya lebih gampang dan kebetulan juga lokasinya nggak terlalu jauh. Klik lanjut. Input bank dan nomor rekening kalian. Apabila proses gagal, uang kalian akan dikembalikan ke rekening yang terdaftar. Setelah diisi, jangan lupa klik cek rekening. Dan juga checklist di bagian persetujuan tentang syarat dan ketentuan. Klik lanjut. Pilih apakah SIM yang sudah jadi mau diambil sendiri ke lokasi atau dengan perwakilan, atau juga mau dikirim melalui pos. Kalau kalian pilih kirim via pos, jangan lupa isi alamat lengkap pengiriman guys. Oh iya, ada biaya pengiriman yang harus dibayar ya guys. Checklist apabila kalian setuju, dan klik lanjut. Periksa kembali data, dan di bagian paling bawah, kalian bisa lihat rincian biaya yang harus dibayar. Kalau sudah benar dan setuju, klik simpan data. Selanjutnya, klik di bagian SIM yang kalian buat. Klik lanjut ke pembayaran. Klik pilih metode pembayaran. Di sini prosesnya menggunakan metode transfer ke Bank BNI ya guys. Klik lihat nomor rekening. Salin nomor rekeningnya dan tinggal bayar deh. Setelah pembayaran berhasil, kalian akan dapat email bukti pembayaran. Prosesnya udah selesai deh. Kalian bisa pantau prosesnya di bagian transaksi dan klik aja SIM yang kalian bikin. Butuh 3-7 hari untuk verifikasi data, untuk kemudian diproses. Apabila SIM kalian sudah diterima, jangan lupa klik tombol konfirmasi SIM diterima. Ya ini dia SIM gue udah sampai. Gue bikin 2 SIM kan ya, SIM A sama SIM C. Tapi memang gue jeda sehari, jadi nyampenya ya satu-satu. SIM-nya ini datangnya cepet, jadi diproses itu hari Kamis, hari Sabtu udah sampai rumah. Jadi Kamis itu diproses, Jumat itu dikirim, Sabtu sampai, cepet banget. Tapi kita butuh waktu verifikasi yang lumayan lama ya. Seminggu pas baru diverifikasi, baru diproses gitu. Jadi buat kalian jangan kira ketika kalian habis bayar langsung diproses, enggak, itu butuh waktu verifikasi yang kurang lebih sih kata orangnya 3-7 hari. Ya langsung aja kita buka nih SIM C yang gua udah perpanjang secara online. Jadi packagingnya kayak gini. Ini maaf ya gua sensor, dia amplopnya kayak gini nih, bagus. Diplastikin jadi nggak kena air ya, nggak tembus air. Terus ada tulisan dokumen penting di atasnya kayak gini, ada logo Korlantas Polri. Ya, dan di baliknya kayak gini doang nih. Packagingnya bagus, jadi ini disegel dengan baik. Jadi kalau udah dibuka orang ketahuan ya. Nah, ini kita buka langsung. Dalamnya kayak apa ya? Wow. Dalamnya kayak gini, bentuknya panjang. Tuh, kayak amplop. Di sini ada digital Korlantas, biasa promosi di Google Play, kalian bisa download di Google Play atau di App Store ya. Terus di atasnya ada logo Korps Lalu Lintas Polri. Packagingnya bagus sih, tapi dari warnanya gue mengingatkan gue dengan salah satu partai politik di Indonesia ya. Oke, kita buka gimana. Nah, di sini ada tulisannya nih, dokumen penting. Kayak gini, di dalamnya ada satu lembar kertas bertuliskan selamat bla 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 panjang, terus kemudian di tengahnya kita dapat SIM kita ya. Nah, di belakangnya polos aja kayak gini. Tuh. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Mantap. Kita mau lihat dulu ya SIM baru modelnya kayak apa. Nah, ini SIM gua, depannya ya kayak tadi ya. Belakangnya kayak gini. Wih, ada hologramnya nih, logo Korlantas Polri, mantap, ada tulisan SIM-nya juga. Gue waktu itu pas bikin SIM ini sempat mengalami kendala, yaitu ketika gue bayar ternyata tiba-tiba aja dalam beberapa menit kemudian, kurang lebih 10 menit lah, tiba-tiba ada notif ternyata dibatalkan oleh sistemnya kayak gitu. Nah, gue nggak tahu apa-apa kan, tiba-tiba dibatalkan dan gue cek lagi uang gue di rekening, nah itu nggak balik uangnya. Nah, kemudian gue cari-cari nomor yang bisa dihubungi untuk komplain dan segala macam, karena memang gue udah coba di aplikasinya ada fitur
pengaduan tapi belum aktif kayak gitu. Harusnya fitur itu berfungsi dengan baik supaya kita bisa lapor kalau ada keluhan-keluhan kayak gitu ya. Tapi jangan gundah, jangan gulana guys. Gue punya kontaknya, nanti gue cantumin di deskripsi. Kontak yang bisa kalian hubungi kalau kalian mendapatkan masalah atau ada yang kalian ingin tanyakan tentang pembuatan SIM atau perpanjangan SIM secara online ini. Itu responnya cepet, tapi perlu dicatat lagi nih guys, kalian komplainnya itu jangan malam-malam. Jadi komplainnya di jam kerja aja. Jadi kalau kalian komplain malam bisa by WA, tapi nanti akan dibalasnya pasti jam kerja besoknya kayak gitu. Oh iya, kesimpulan dari perpanjangan SIM online ini adalah, yang pertama keuntungannya adalah mudah banget. Terus juga kita nggak perlu keluar rumah untuk menghindari ya virus COVID yang lagi menyebar ini ya guys. Pelayanannya cepet. Nah, ada nih kekurangannya. Kekurangannya yaitu error, gua ngalamin error itu yang dibatalkan tiba-tiba. Kemudian juga fitur pengaduannya belum aktif di aplikasi. Proses verifikasinya yang lumayan lama karena gua butuh waktu verifikasi itu kurang lebih seminggu. Catatan dari gua buat kalian yang mau perpanjang SIM online ini adalah, yang pertama, jangan melakukan perpanjangan SIM online atau pembayaran SIM online di malam hari. Karena ada kemungkinan kalian bisa jadi dibatalkan juga. Buat kalian yang mau perpanjang SIM online ini, jangan mepet sama tanggal habis SIM kalian. Karena butuh proses yang lumayan ya. Gua aja kurang lebih seminggu akhirnya baru dapat SIM ini. Belum lagi ditambah kalau ada error, ada kendala-kendala lain, ya itu kita harus pertimbangkan juga. Kurang lebih itu aja saran dari gua. Semoga informasi ini membantu untuk kalian yang ingin perpanjang SIM secara online. Dan untuk pihak Korlantas Polri, saya apresiasi atas program perpanjangan SIM secara online ini. Semoga aplikasi dan program ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dengan perbaikan-perbaikan di berbagai fitur yang belum aktif, dan semoga ini bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus SIM dan juga STNK ya mungkin ke depannya. Nah, sekian dulu video dari gua kali ini. Tungguin video-video selanjutnya dari gua, kira-kira ada tips menarik apa atau ada video menarik apa, tungguin aja. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian, beri komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke? Bye-bye.